pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Minum kopi di kota lama. Kota lama indah suasananya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Paskah kedua, Selasa 29 April 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santa Katarina dari Siena. Semoga berkat doa dan teladan Santa Katarina dari Siena, kita akan semakin dimampukan untuk mewartakan Kristus dalam upaya kita menjadi saksi-saksi kebangkitan, saksi-saksi Kristus dalam persembahan diri dan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kiranya Anda sekalian, kita semua pada hari ini tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita senantiasa berani berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sudah lansia, untuk yang masih anak-anak kecil yang belum sekolah, untuk mereka yang sudah sekolah atau sedang di bangku sekolah.
Kita doakan untuk mereka yang bekerja, untuk mereka yang merantau. Kita juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan, entah secara pribadi, entah secara keluarga. Semoga senantiasa Tuhan yang memberikan jalan, yang memberikan bimbingan, yang memberikan penerangan dan keselamatan. Dan kiranya pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus dan juga kepada para murid-muridnya membuka wawasan, menginspirasi kita bahwa kita tidak melulu hanya berpikir secara manusiawi, secara duniawi. Bagaimana kita juga mampu menggunakan pola pikir ilahi, pola pikir mistik, supaya kita mampu memahami, mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal di antara kita, di sekitar kita, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan ajaran-ajaran moral, perlu kita pahami, bukan hanya dengan sebuah pola pikir yang umum, yang biasa, yang seringkali hanya terbelenggu oleh konsep manusiawi dan duniawi belaka. Bagaimana kita juga berani untuk menghadirkan Allah, mengajak Allah untuk campur tangan dalam pola pikir kita, paradigma kita, cara kita memandang, cara kita menilai, cara kita menyikapi dunia yang ada di sekitar kita, peristiwa-peristiwa kehidupan yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak hanya menjadi manusia yang terpengaruh oleh situasi dunia, tetapi bagaimana kita dikuasai dan diarahkan oleh paradigma dan pola pikir ilahi. Kita sebagai pribadi-pribadi yang bergembira, bersukacita karena kebangkitan Tuhan. Semoga kita mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia, supaya nama Tuhan semakin kita muliakan, supaya Tuhan senantiasa kita hadirkan, supaya yang ilahi senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Semoga apa yang menjadi penegasan, apa yang menjadi peneguhan Yesus untuk Nikodemus dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga menjadi peneguhan, juga menjadi penguatan untuk kita semua, supaya kita menjadi manusia yang tidak hanya manusiawi belaka, tetapi bagaimana kita menjadi manusia yang punya karakter ilahi, mampu menghadirkan paradigma Allah, menghadirkan kasih Allah, menghadirkan cara memandang Allah, menghadirkan cara menilai Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan Allah senantiasa kita upayakan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat